Pengguna internet tumbuh lebih dari 330 juta selama setahun terakhir, mencapai total lebih dari 4,7 miliar di pertengahan 2021. Social media itu udah jadi part of our lifestyle nowadays. Social media punya banyak benefit untuk kita, terutama dalam membuat konten digital, karena Indonesia sendiri ada sekitar 180 juta orang yang aktif menggunakan social media. Di dunia kalau kita lihat ada 4,2 miliar orang yang aktif menggunakan social media. Ini bukti konkret bahwa sosial media itu punya peran yang sangat penting dalam hidup kita. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 4 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Angka ini tumbuh sebesar 490 juta selama 12 bulan terakhir, yang mana setiap tahunnya tumbuh sekitar 13%. Ringkasnya, jumlah pengguna media sosial kini lebih dari 53% dari total populasi dunia. Kita jadi nggak tahu berita terupdate yang ada sekarang. Hampa banget sih, bete. Ya jelas gabut banget sih pasti, karena kayak most of our time udah dihabisin buat media sosial gitu kan. Because media sosial udah kayak part of my life. Kalau nggak ada kayaknya bisa no life banget deh. Kalau sekarang nggak punya, agak kesepian kali ya. Berdasarkan Global Web Index, penggiat media sosial rata-rata menghabiskan waktu 2 jam 30 menit setiap harinya, yang artinya sama dengan 1 hari hidup mereka dalam seminggu. Ada 4 generasi yang aktif dalam menggunakan media sosial, di antaranya adalah Baby Boomers, Generasi X, Milenial, dan Generasi Z. 46.000 foto diunggah setiap hari, 300 jam durasi video diunggah setiap menitnya, dan lebih dari 9.000 konten berupa teks yang dikirim setiap detiknya. Buat menghibur diri doang. Buat kayak kita mau ngasih tahu kegiatan kita sehari-hari kayak gimana gitu aja sih. Lihat berita terkini terus atau enggak hobi yang biasa orang-orang suka. Media sosial itu really penting karena bisa membantu kita dalam melakukan perkembangan di dunia ini. Apalagi anak-anak muda kan zaman sekarang harusnya pemikirannya jadi lebih terbuka begitu untuk membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih untuk mengekspres sih. Sometimes kayak ekspres apa yang lagi dirasain atau untuk sekedar menjadi tempat share aja di saat lagi nggak ada orang yang bisa dijadiin tempat sharing. Alasan mereka menggunakan media sosial adalah untuk mencari akses termudah dalam berkomunikasi, memperluas networking, bisnis, hiburan, dan yang lainnya. Namun, media sosial bisa menjadi sebuah hal yang merugikan bagi berbagai pihak. Piracy konten itu pasti sering terjadi, tapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah. Kita bisa hindari itu dengan menggabungkan teknologi dan artificial intelligence untuk memberikan perlindungan terhadap konten-konten. We need to use it more wisely to prevent it from happen. Contohnya adalah cyberbullying. Hal ini menyebabkan trauma yang mengarahkan kepada perilaku negatif dan psikologis. Komen negatif sekitar 22,5%, 7 dari 10 anak muda pernah mengalami cyberbullying, 65% mendapatkan perilaku cyberbullying terkait penampilan fisik dan lainnya. Pastinya pernah. Menurut saya cyberbullying itu walaupun orangnya nggak ketemu langsung ngebulinya, tapi tetap bisa mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Ada juga cybercrime yang berfokus kepada tindakan kejahatan di dunia teknologi maupun dunia maya. Adapun contohnya, pencurian data dan konten, hoax, hacking, dan cyberterorisme. Dari sumber yang terkait, Cyber Security Ventures menyatakan bahwa kerugian tersebut bisa mencapai 6 triliun dolar Amerika per tahunnya. Dan ini diprediksikan akan terus naik dalam kuartal yang akan datang. Cybercrime dengan cyberbully ancamannya sama besar. Mangsa makin meningkat. Ini kenapa terjadi? Karena data kita bocor. Banyak aplikasi yang dari luar masuk ke Indo, server mereka di luar sana. Kita nggak tahu bagaimana mereka mengelola data kita. Atau ada jual beli data kita juga kita nggak tahu. Jadi kita yang harus alert dan aware dalam memilih dan menggunakan aplikasi. Di era revolusi industri 4.0 ini, media sosial adalah sarana yang penting untuk menjangkau semuanya dengan mudah. Maka dari itu, Hype hadir sebagai terobosan media sosial yang berbeda dari yang lainnya. Solusi dari kami adalah kami menciptakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan perlindungan konten dari piracy dan menjamin keamanan data pengguna untuk meminimais dampak negatif sosial media. Keunggulan dari produk kita mainly ada 3. Pertama itu fingerprint combat, kedua kita ada blockchain, ketiga kita ada monetize. Apa itu fingerprint combat? Sebuah artificial intelligence
yang akan prevent duplikasi. Kedua, apa itu blockchain? Sebuah open source server yang akan mengetrack konten. Ketiga, monetization. Bagaimana kita bisa monetize? Aplikasi kita, aplikasi pertama yang memberi peluang untuk content creator menjual belikan konten mereka. Kita juga udah dapat izin resmi dari Menkominfo untuk aplikasi kita. Malah kita perusahaan pertama yang dikasih izin sebagai perusahaan sosial media. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, kita harus menjadi bangsa yang bijak memilih aplikasi sosial media. Dan ini adalah saatnya untuk kita memilih karya anak negeri. Mari kita bersama-sama membangun aplikasi yang transparan dan aman untuk negeri kita. Monetize your idea together with Hype.